Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Semangat terus ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan di subscribe channel aku juga ya. Nah teman-teman, sebelum aku mulai kasusnya, kalian udah lihat dong ada apa nih di depan aku? Siapa dari kalian yang udah coba? Nih dia nih, varian Charming, tapi sekarang ada yang terbaru, body serum dan body creamnya. Biasanya belum ada nih teman-teman, dan kalian udah bisa order ini ya. Pasti kalian udah tahu Charming itu wanginya enak banget, apalagi body serum dan body creamnya ini ya luar biasa. Body creamnya ini bisa 4 kali melembabkan dan body serumnya 3 kali lebih mencerahkan kulit. Langsung aja guys kita coba. Tadi aku udah luluran pakai body scrubnya dan aku mandi pakai shower scrubnya. Sekarang aku mau pakai body lotionnya. Nih ya teman-teman, ini untuk biar kalian tahu aja ya nanti bedanya kayak apa. Pasti kelihatan banget nih. Jadi tahapannya kalian pakai body lotion seperti biasa. Kalau sudah rata, nah kalian pilih nih mau pakai yang body serum atau body cream. Aku biasanya kalau siang tuh pakai body serum atau pagi habis mandi pagi pakai body serum biar kulit aku cerah seharian. Terus nanti malam setelah pakai body lotionnya aku pakai body cream. Jadi kulit aku terjaga kelembapannya. Nah sekarang aku coba pakai yang body serum dulu ya guys. Nih ya kalian bisa lihat teksturnya itu lembut dan dia gampang banget guys nyerapnya. Nih aku pakai sedikit aja nih, pakai sedikit, kita tuh cepet kan ratanya ya guys, cepet banget ratanya. Dan kita lihat ya hasilnya, perbedaannya kayak gimana. Wow, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, kelihatan kan? Kelihatan kan? Nih tangan aku yang udah pakai, yang ini belum. Dan ini kayak aduh sehat banget kayaknya guys, karena lembab, lembut, lebih cerah juga. Tunggu apa lagi ya teman-teman? Apalagi semua produk Scarlett itu sudah dapat izin dari BPOM, jadi aman banget untuk dipakai setiap hari sesering mungkin. Plus harganya terjangkau, 75.000 aja satuannya guys. Dan aku bilang terjangkau karena memang kualitasnya bagus banget ya teman-teman ya. Untuk hasil maksimal pastinya kalian harus pakai berurutan ya, dan pakai kelima produk ini guys. Kalau kalian beli kelima produk ini, kalian bisa dapat potongan harga yang bagus banget nih. Sekarang mereka lagi banyak promo, makanya langsung aja di follow Instagramnya, dilihat-lihat juga, dicek tuh ya akun Shopee-nya Scarlett Whitening. Semua linknya itu udah aku taruh di kolom deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung dipilih aja mau buka yang mananya, Instagramnya kah, akun Shopee-nya kah, atau langsung mau hubungin adminnya lewat WhatsApp juga bisa dan pesan di sana. Oke guys, dicek aja ya linknya di deskripsi video ini, langsung diklik, langsung coba. Miliki kulit sehat, cerah, dan lembab bersama Scarlett. Oke guys, hari ini aku mau bahas kasus yang walaupun tragisnya luar biasa, tapi bisa dijadiin pelajaran banget nih. Karena orang-orang di media sosial kadang itu memang terlihat nggak seperti kenyataannya. Beda banget gitu sama kenyataannya seperti apa. Macam kasus ini juga guys, siapa sangka perkenalan di media sosial malah berujung maut. Kira-kira gimana ya cerita lengkapnya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini dimulai dari seorang gadis yang bernama Nona Bellow-Misov. Dia lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 91 di Sydney, Australia. Di sana dia tinggal bersama keluarganya, dan Nona ini dikenal sebagai anak yang sangat baik, sangat disiplin. Dia nggak pernah tuh keluar malam untuk party-party bareng anak-anak muda gitu ya guys. Dia nggak pernah mencoba minuman beralkohol. Jadi ya bener-bener anak teladan, anak baik-baik. Dia lebih suka menghabiskan waktunya di rumah bareng keluarganya, dan dia juga disayang banget pastinya sama keluarganya. Nona ini deket banget dengan abangnya yang bernama Gary. Nona selain dikenal sebagai orang yang periang, suka menghibur, peduli sama lingkungan, dia juga pencinta hewan banget. Dari kecil dia tuh suka banget sama hewan. Karena kecintaannya ini dari remaja, Nona itu udah punya cita-cita untuk nantinya dia bisa bekerja di bidang yang berhubungan dengan hewan. Bahkan setelah lulus SMA di tahun 2009,
kemudian Nona itu ikut pelatihan kerja di sebuah industri perawatan hewan, guys. Setahun kemudian, tepatnya di bulan Februari tahun 2010, Nona mendapatkan request pertemanan di Facebooknya dari seorang pria yang bernama Jason Green. Dan Nona menerima permintaan pertemanan itu. Gak lama kemudian, Jason Green ini kirim pesan ke Nona yang membuat Nona tuh happy banget. Jadi Jason Green ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang pemimpin Wildlife Information Rescue and Education Services atau disingkat menjadi WIRES. Jadi WIRES ini adalah organisasi penyelamatan satwa liar terbesar di Australia, guys. Dan Nona adalah pencinta hewan kan. Jadi ya pasti dia happy banget loh. Ini pemimpinnya WIRES nih ngubungin aku. Plus yang bikin Nona makin happy karena Jason itu nawarin dia pekerjaan. Jason bilang, kami lagi buka lowongan kerja nih. Kamu berminat nggak untuk bergabung bersama kami di sini? Wah, bener-bener excited banget ya Nona ya. Dia kayak, aduh nggak bisa nahan bahagianya karena itu memang pekerjaan impiannya. Terus dia ditawarin sekarang ya pasti dia mau. Nona langsung kasih kabar ini ke keluarganya dan pastinya keluarga juga ikut happy gitu. Wah, selamat ya Nona, kamu bisa punya kesempatan untuk meraih cita-cita kamu. Dan Nona dikasih tahu sama Jason, sebelum kamu bekerja dengan kami, kamu harus ikut beberapa pelatihan dulu ya, katanya. Jason bilang pelatihan tersebut dilakukan selama 5 hari dari tanggal 6 sampai 10 Mei 2010. Pelatihan tersebut dilakukan di sebuah tempat yang bernama Campbelltown, Australia. Tapi anehnya ya guys, saat itu Nona melakukan pelatihan tersebut sendirian aja. Gak ada peserta lainnya lagi, cuma ada dia dan Jason Green aja. Ya, menurut aku tuh rada aneh ya, karena biasanya pelatihan kayak gini diikuti oleh beberapa peserta, diadakan secara resmi, dan pelatihnya pun nggak cuma satu orang kan. Tapi saat itu Nona nggak mikir macam-macam sih. Awalnya pelatihan tersebut berjalan baik, lancar-lancar aja. Tapi kemudian ada satu momen, satu kejadian yang membuat Nona nih jadi ragu untuk nerima pekerjaan tersebut. Jadi pada hari terakhir pelatihan tersebut, Jason menutup mata Nona dengan kain, mengikat tangannya ke belakang gitu ya guys. Habis itu Nona didorong sampai jatuh dan kemudian punggungnya tuh kayak ditekan kenceng sampai Nona susah bernafas. Untung dia berhasil lolos guys, dan pastinya Nona saat itu langsung marah banget ya sama Jason. Tapi Jason bilang, aduh Nona, aku minta maaf ya, aku gak bermaksud nyakitin kamu, ini cuma bagian dari pelatihan aja kok, gimana caranya membela diri, melindungi diri kita kayak gitu. Kamu ada yang luka nggak, ada yang sakit nggak, perlu aku panggil dokter, perlu aku panggil ambulans? Ya pokoknya kayak perhatian banget gitu ya Jason. Tapi saat itu Nona udah marah, udah kesel, udah takut juga. Jadi dia memutuskan untuk ya udah pergi dari sana sendirian. Dia pulang sendirian, meninggalkan Jason kayak gitu aja. Sampai di rumah Nona ceritain kejadian ini sama keluarganya, dan pastinya sebagai keluarga denger Nona diginiin mereka sewot banget ya, kesel banget. Dan inilah yang membuat Nona jadi ragu menerima tawaran pekerjaan tersebut. Tapi dia pikir-pikir lagi dan menurut dia, aduh aku nggak mau banget nih nyanyiin kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan impian aku. Jadi Nona berpikir ya udahlah, Jason juga udah minta maaf, mungkin ya emang bener itu salah satu bagian dari pelatihan. Akhirnya Nona memutuskan tetap melanjutkan keinginannya untuk bisa bekerja di WIRES. Sebelum memutuskan lanjut, sebenarnya Nona tuh udah nanya sama keluarganya, sama abangnya, sama orang tuanya gitu. Dan mereka bilang ya kalau memang itu kemauan kamu nggak apa-apa, lanjutin aja. Kita sih cuma bisa support, mendukung aja gitu. Udah dapat izin dari keluarga, Nona hubungin Jason lagi. Dan Jason bilang, oh iya, aku seneng kamu mau melanjutkan. Tapi ada satu pelatihan lagi ya Nona ya. Pelatihannya kemarin itu yang tahap pertama, nih ada tahap selanjutnya lagi, dan pelatihannya itu akan dilakukan selama beberapa hari juga, kayak camping gitu loh teman-teman. Jason bilang pelatihan tersebut akan dilakukan di area yang bernama Smith Creek Reserve, Campbelltown. Jadi tempatnya itu ya semacam cagar alam, hutan yang luas, banyak semak-semak tinggi. Nah mereka bakalan camping di situ kata Jason. Karena di situ memang tempatnya satwa liar, banyak hewan-hewan di sana, jadi mereka bisa belajar tentang hewan juga di sana. Dan Jason juga bilang kalau peserta yang ikut bukan hanya Nona saja kayak kemarin. Itu kemarin kenapa Nona sendirian itu karena tahap pertama. Nah tahap selanjutnya ini baru diikuti banyak orang. Jason ngomongnya gitu. Pada tanggal 12 Mei 2010 Nona izin sama keluarganya untuk pergi ikut pelatihan bersama Jason. Tapi sampai keesokan harinya, yaitu di tanggal 13 Mei ya guys, Nona nggak pulang-pulang juga. Dan saat itu keluarga udah mulai khawatir. Ibu Nona menelpon organisasi WIRES untuk
tahu informasi tentang anaknya, kan sedang ikut pelatihan di situ ya. Tapi kaget banget dong ibunya pas dapat informasi dari Wires. Mereka bilang, oh maaf ya, kami nggak mengadakan pelatihan semacam itu. Dan di sini juga nggak ada salah satu pemimpin yang bernama Jason Green. Langsung ya merinding, ibunya tuh langsung kayak deg-degan, takut banget pastinya guys. Tanpa pikir panjang lagi, keluarga Nona langsung melaporkan hal ini ke polisi. Untungnya petugas bergerak cepat dan langsung melakukan pencarian teman-teman. Feeling keluarga tentang Nona ternyata benar ya guys, karena pada tanggal 14 Mei Nona berhasil ditemukan, tapi sayangnya sudah dalam keadaan gak bernyawa. Jasadnya ditemukan di Smith Creek Reserve tadi guys, dalam keadaan tengkurap dan bagian mukanya itu ada di dalam air salah satu rawa yang ada di sana. Pada pemeriksaan lebih lanjut ditemukan beberapa luka memar dan tanda-tanda trauma benda tumpul di bagian tubuh Nona. Petugas langsung melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa ini pelakunya. Pertama-tama petugas melacak aktivitas terakhir di media sosial Nona. Dan saat itulah mereka menemukan kalau terakhir kali Nona berkomunikasi dengan seorang pria di Facebooknya yang bernama Jason Green. Pas dicari tahu sama petugas tentang Jason Green ini, satu kebenaran terungkap teman-teman. Ternyata Jason Green itu bukanlah nama asli pria tersebut. Nama aslinya adalah Christopher James Danovic. Polisi juga menemukan latar belakang kehidupannya Christopher ini. Christopher James Danovic berumur 20 tahun dan ternyata dia mempunyai cacat intelektual, punya riwayat depresi, dan punya kebiasaan buruk dari umur 7 tahun karena suka menyakiti dirinya sendiri. Bahkan dia juga pernah melakukan penyalahgunaan zat berbahaya. Jadi ya seorang pria yang kayaknya patut untuk dikhawatiri ya. Selain itu, ternyata Christopher juga punya riwayat kriminal karena pada tahun 2005 dia sempat ditangkap karena menodongkan pisau ke seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Tapi saat itu dia nggak dapat hukuman apa-apa, dan di tahun 2008 dia menculik seorang gadis berumur 15 tahun, terus gadis itu dibawa ke semak-semak, ditodongin pisau juga. Untungnya gadis tersebut berhasil lolos. Christopher berhasil ditangkap, karena itu dia diberi hukuman penjara selama 2 tahun. Tapi akhirnya dia cuma menjalani tahanan selama 6 bulan aja guys. Terus dia berhasil bebas 6 bulan. Nggak kapok lah ya. 8 hari, hanya 8 hari setelah dibebaskan dari penjara itu, Christopher membuat sebuah akun di aplikasi kencan yang bernama Oasis Active, dan di sana dia membuat profil palsu pastinya. Bukan dengan nama aslinya, tapi dengan nama samaran Jason Green tadi guys. Dan di aplikasi itulah pertama kalinya Jason mengenal, atau Christopher mengenal Nona. Dan dia ngeliat ya di profilnya Nona kan menyebutkan kalau dia adalah seorang pencinta hewan dan cita-citanya adalah bekerja di bidang yang berhubungan dengan hewan, dan itu dimanfaatin sama Christopher. Christopher buat akun FB palsu dengan nama Jason Green tadi, dan dia menghubungi Nona. Dia mengaku sebagai pemimpin di Wires. Dia tahu itu pasti menarik perhatiannya Nona banget kan. Polisi menginterogasi Christopher dengan tuduhan ini, tapi pastinya dia awalnya mengelak teman-teman. Untungnya polisi menemukan bukti lain juga yang lumayan kuat nih guys. Jadi ternyata dari riwayat rekeningnya Nona terlihat kalau ada aktivitas penarikan uang sesaat setelah Nona dinyatakan hilang kan sama keluarganya. Terus pas dicek CCTV di dekat ATM itu, ternyata yang ambil uangnya bukan Nona tapi si Christopher ini guys. Kok bisa ya Christopher pakai debit Nona dan ambil uangnya? Karena sebelumnya pas Nona masih hidup, Christopher itu minta PIN ke Nona, PIN ATM-nya gitu guys, dan dikasih sama Nona karena alasannya si Christopher itu, soalnya ini nanti data-data yang dibutuhkan untuk penarikan gaji kamu pas kerja bersama kita. Karena buktinya sudah kuat ya teman-teman, Christopher akhirnya ditangkap karena tuduhan pembunuhan pada Nona. Tapi Chris itu tetap nggak mau ngaku loh guys. Dia malah sambil nangis-nangis dan membuat pernyataan yang kurang lebih kayak gini. Saya memang membuat akun palsu untuk mendekati Nona, tapi saya nggak tahu apa yang udah terjadi sama dia. Pada waktu kejadian saya pingsan, pas bangun tiba-tiba Nona sudah dalam keadaan nggak bernyawa. Setelah itu saya pergi dari sana karena saya takut. Saya juga mengambil kartu debit Nona dulu sebelum saya pergi, katanya gitu. Setelah buat pernyataan ini, Christopher dipenjara untuk menunggu persidangan. Nah, pasti kalian mikir nih, menurut kalian benar atau enggak sih yang dikasih tahu oleh Christopher? Apakah iya dia cuma tiba-tiba menemukan Nona udah dalam keadaan nggak bernyawa dan dia bukan pelaku pembunuhannya? Nah, ayo kalian bisa tebak. Nanti aku kasih nih jawabannya setelah ini. Tapi sekarang nih kalian tebak dulu jawaban kalian, feeling kalian itu bener nggak? Jadi
Setelah Christopher di penjara, ada seorang polisi yang menyamar sebagai salah satu napi. Masuklah ya dia ke dalam penjara, ditempatkan satu sel sama Christopher. Dia mendekati Christopher sampai akhirnya Christopher itu mau cerita, membuka suaranya gitu ya, ceritain apa yang sudah dia lakukan, dan Christopher mengakui pembunuhan yang dilakukan pada Nona. Untungnya dia cerita itu sama ya petugas polisi, dan petugas polisi yang menyamar itu memang sudah pakai alat penyadap, jadi pengakuannya Christopher sudah terekam. Christopher bilang pada saat kejadian dia berantem sama Nona dan dia mendorong Nona dengan sangat keras sampai akhirnya Nona jatuh dan kepalanya tuh terbentur batu yang ada di dalam air. Setelah itu Nona masih dalam keadaan sadar nih teman-teman, tapi Christopher nggak mau membiarkan, dia tahan bagian mukanya Nona ke dalam air selama kurang lebih 2 menit sampai akhirnya Nona meregang nyawa. Wow, udah kuat banget ya buktinya, mau ngelak kayak gimana lagi kan, udah terekam juga pernyataannya dia guys. Karena kalau nggak ada rekaman pernyataan itu mungkin orang juga nggak percaya, karena pertama ya dia itu kan ada riwayat depresi, cacat intelektual, jadi mungkin orang kayak iya ya mungkin dia cuma korban aja gitu, ada orang lain yang melakukan dan dia tuh cuma nggak tahu apa-apa gitu, sepolos itu. Tapi memang lagi-lagi kita bisa lihat sebelumnya dia pernah ya sampai ngedorong Nona, terus ini kayak udah direncanakan banget ya guys dia mendekati Nona. Christopher James Danovic dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman selama 27 tahun penjara. Dia akan punya kesempatan untuk mengajukan permohonan bebas bersyaratnya di tanggal 7 Agustus 2032. Christopher bisa melakukan semua hal ini karena dipicu oleh gangguan kepribadiannya juga ya guys. Sebenarnya ada 2 spekulasi nih teman-teman tentang apa motifnya Christopher melakukan hal ini. Yang pertama, Christopher itu berharap punya hubungan asmara dengan Nona, tapi Nonanya ini nggak mau, makanya Christopher kesel dan akhirnya ya dia melakukan hal itu kepada Nona. Tapi anehnya kalau memang dia maksudnya mau mendekati Nona, kenapa harus bikin akun palsu, bikin nama palsu, pura-pura mengadakan pelatihan di hutan itu berduaan aja gitu ya. Teori yang kedua adalah Christopher itu memang dari dulu udah pengen banget melakukan pembunuhan tapi selalu gagal, makanya dia merencanakan hal yang lebih detail, merencanakan hal ini ya sama Nona ya untuk mewujudkan keinginannya itu, dan Nona adalah korbannya. Menurut aku kalau dilihat dari riwayat kehidupan dan riwayat kriminalnya Christopher, teori yang kedua itu lebih cocok nggak sih? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Jangan lupa ya tulis apa pendapat kalian, atau mungkin kalian punya pendapat yang berbeda lagi ya boleh banget ditulis juga di kolom komentar ya, menurut kalian gimana. Dan ini pelajaran banget kan buat kita semua ya nggak sih, untuk nggak percaya dengan orang yang baru kita kenal dari media sosial, apalagi ketemuan berdua di tempat yang sepi gitu ya. Aduh, kita nggak tahu tuh dia orang kayak gimana, niatnya apa gitu kan. Sama orang yang udah lama kita kenal aja tuh banyak juga yang ya nggak baik lah ujungnya, apalagi sama orang yang baru kita kenal ya guys ya. Pokoknya harus hati-hati banget deh teman-teman ya. Semoga kalian semua dilindungi ya dari hal-hal yang kayak gini ya, dijauh-jauhin pokoknya guys. Nah, makasih banget udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel aku juga ya teman-teman. Jangan lupa dibantu share supaya makin banyak yang nonton. Aku makin semangat juga upload videonya. Makasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, dan untuk kalian yang mau request boleh banget silahkan kirim DM ke Instagram aku hanifastory92. Dan follow akun TikTok aku juga ada di bawah sini ya guys. Oke, bye-bye.